beliau, tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Semoga kita bisa dikumpulkan beliau nanti di dalam jannahnya yang a'la. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah yang Alhamdulillah Ta'ala. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi kurang lebih 30 menit besar. Siap. Jam 4.35 insyaallah bisa diselesaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita bisa hidup dengan mulia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wal habibil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para muslimat, karena kajian ini buat mereka, jadi bapak-bapak nggak ada bab pertanyaan, yang ada bab mendengarkan saja. Masya Allah. Judulnya ana rasa kurang tepat kalau untuk ibu-ibu, tapi ya kita bikin tepat, nggak apa-apa. Kita akan sesuaikan dengan judulnya, karena terus terang yang bikin judul bukan saya. Jadi panitia yang bikin judul, mudah-mudahan panitianya semakin pintar bikin judul. Berkaitan dengan suamiku bawa aku ke surga. Seharusnya ini judul buat siapa? Buat bapak-bapak lah. Ana memberi nasihat, memberi pencerahan kepada para bapak supaya membawa istrinya ke surga. Wallahu alam. Itu pemahaman ana tentang judul tersebut. Tapi karena ini ditujukan kepada ibu-ibu, maka ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa suami itu sendiri adalah pintu surganya seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Husain bin Mihsan, dia cerita tentang bibinya. Bibinya Husain bin Mihsan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Ada urusan, dia ingin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika hajatnya sudah selesai, Nabi bertanya kepada bibinya Husain. Beliau mengatakan kepada perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau memiliki suami? Kata bibinya, "Ajal, iya Rasulullah, aku sudah memiliki suami." "Kaifa anti lahu?" Setelah dapat jawaban bahwa perempuan ini memiliki suami, Nabi bertanya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Kata wanita ini, "La aluhu illa ma ajiztu." Aku tidak pernah mengabaikan dia. Artinya aku selalu berusaha memenuhi kewajiban-kewajibanku dan memberikan hak-hak dia, kecuali yang aku tidak mampu. Jelas ini salah satu ciri wanita yang soleha. Dia berusaha untuk menyikapi suaminya dengan semua kebaikan, kecuali tatkala dia tidak mampu. Lalu Nabi berpesan, mengatakan kepada wanita ini, dan pesan ini untuk seluruh wanita,
yang merasa dirinya seorang muslimah, dengarkan hadis ini seakan-akan engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kau lihat bagaimana engkau dengan dia. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan neraka. Jadi para istri yang sudah menjadi istri dan para wanita yang belum menikah, hendaklah berpikir kalau pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Di situ ada surga dan neraka. Banyak wanita tidak peduli dengan suaminya, apalagi tatkala sudah punya anak, apalagi kalau anaknya udah banyak. Dia berpikir kewajibanku adalah mengurus anak-anak suamiku. Bahkan sebagian wanita kalau ditanya, Dik, kau milih aku apa milih anak-anak? Kira-kira jawaban ibu-ibu apa? Anak-anak lah, kau sudah tua kayak gini. Nah, kadang-kala dia tidak peduli sama suami, padahal kewajiban berbakti kepada suaminya sampai mati. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai engkau didatangi oleh keyakinan, yaitu kematian itu sendiri. Artinya berbakti kepada suami itu terus dilakukan. Seorang wanita yang ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, maka itu dilaksanakan sebelum menikah, sesudah menikah, dan setelah suaminya meninggal dunia. Karena kita tahu, tatkala seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, suaminya mati duluan. Kira-kira kalau suaminya masuk surga, dicari enggak istrinya aja? Kalau istri yang soleha, dicari sama suami. Dia minta sama Allah, sohib saja teman. Diceritakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Hasan al-Basri ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini peristiwa di neraka nanti, di hari kiamat. Tatkala ada seorang yang masuk surga, kemudian dia ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana sohibku, temanku yang biasa duduk sama aku, yang ngaji sama aku, kok gak ada di surga? Lalu dikatakan dia di neraka. Maka orang ini mengatakan, ya Rabbi innahu la taktamilu sa'adati. Ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna kecuali kalau dia ada bersamaku di surga. Maka di sini orang itu dikeluarkan dari neraka masuk ke surga dengan syafaat siapa? Sahibnya. Maka di situ penghuni neraka pada bertanya, fulan kok bisa keluar dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Apakah para nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Para rasul, malaikat-malaikat Allah, atau ada di keluarganya yang mati syahid yang bisa memberikan syafaat? Atau siapa? Enggak. Yang memberikan syafaat kepada dia itu sahibnya dia. Maka penghuni neraka tatkala itu berteriak mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita enggak punya orang yang memberikan syafaat, dan kita juga tidak memiliki teman-teman baik yang ingat sama kita. Bagaimana dengan suami tatkala masuk surga dan selama hidupnya dia dilayani dengan baik oleh istrinya? Kira-kira tatkala dia di surga, dia cari tidak istrinya? Insyaallah dia cari. Tapi kalau istri yang enggak benar, tatkala dia masuk surga, dia cari istrinya. Alhamdulillah, anda mau cari ganti, sudah yang itu biarkan. Karena selama hidup di dunia ternyata ada wanita-wanita yang menyakiti suami. Maka ingat, tatkala ingin dibawa oleh suaminya menuju surga, seorang wanita mempersiapkan sebelum menikah, ketika menikah, dan tatkala suaminya meninggal dunia, dengan tidak menikah lagi. Kalau sang istri menikah lagi, dicari enggak sama suaminya? Ya. Tidak, karena wanita itu bersama suami yang terakhir.
Siapa suami dia terakhir, insya Allah akan bersama dia. Tapi berkaitan dengan sebelum menikah, dan ini yang penting sebenarnya. Tatkala seorang wanita ingin dibawa oleh suaminya ke surga, maka dia harus memilih suami. Suami yang kaya apa yang bisa membawa ke surga? Banyak wanita-wanita yang dizalimi oleh suaminya karena memang kesalahan dia memilih itu suami. Tadi malam ada seorang teman di Pekalongan cerita, Ustaz, dulu ana waktu kuliah ada teman perempuan, Masya Allah, cantik, orangnya putih, tinggi, macam-macam sudah, pokoknya anaknya pinter. Lalu perempuan ini mengatakan, aku nggak akan menikah dari suku ini. Dia mengatakan dari sukunya dia, karena aku nanti jadi pembantu mungkin kalau nikah dari suku itu. Aku mau cari orang lain. Subhanallah. Iya, dia menikah dengan orang lain, dengan suku bukan dari suku dia. Dia menikah dengan lelaki yang kaya. Subhanallah, setiap hari ditampar itu wanita dengan suaminya. Dia lupa dengan kriteria-kriteria calon suami yang membawa ke surga. Dia pikir kehidupan ini selesai begitu saja. Lah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada para wanita secara khusus. Ana izin minum dulu jamaah. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu memiliki kasih sayang yang lebih kepada para wanita. Bahkan beliau mengatakan, inni uharriju alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian dalam masalah dua hak manusia yang lemah. Yang pertama, anak yatim. Yang kedua adalah para wanita. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada para wanita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Wahai para orang tua, wahai para wali, apabila datang meminang putri kalian, atau adik wanita kalian, atau kakak wanita kalian, atau siapa saja. Karena ingat, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia butuh wali. Maka Nabi mengatakan ini kepada para wali. Bila datang seorang lelaki meminang, yang menjadi tanggung jawab kalian, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridha dengan agama dan akhlaknya, nikahkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan ini bentuk kasih sayang. Nabi tahu dengan bagaimana kehidupan rumah tangga. Maka Rasul SAW mengatakan dua kriteria. Para wanita ingat, kalau ingin dibawa oleh suaminya menuju ke surga, maka dua kriteria itu tolong diperhatikan. Yang pertama, agama. Saat agamanya muslim, nah, alhamdulillah, ini sudah kufu, sudah setara dengan agamanya Islam. Tapi dilihat Islam yang kayak apa. Karena banyak kaum muslimin yang Islam KTP-nya saja. Kalau ditanya, Bapak muslim, salat kadang-kadang, puasa jarang. Oh, kira-kira ada nggak calon menantu kalau ditanya seperti itu jawab jujur? Kayaknya sulit, karena tahu dia bakal ditolak nih kalau sudah pertanyaan seperti itu. Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama. Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang, Masya Allah, dengan mobil yang tipis, yang kursinya cuma 2 di depan, Masya Allah, langsung pertanyaannya orang tua, kapan rencana lamarannya? Nggak ada pertanyaan macam-macam.
Padahal dunia ini fitnah. Orang-orang sombong karena kekayaan mereka. Mereka jadi sombong. Dengan duit, sebagian merendahkan orang lain. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya seperti budak karena suaminya kaya raya. Dia tidak dihargai. Maka seharusnya engkau tanya, kalau ada orang meminang, ya tanya alhamdulillah. Jangan ditanya gajinya berapa. Masalah gaji terakhir nanti. Apa pertanyaan pertama? Jemaah, kira-kira pertanyaan pertama, Masya Allah, udah berapa juz hafalannya? Aduh, juz yang mana? Nah, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran, ini sebagai bukti kalau dia perhatian kepada agamanya. Kalau orang perhatian sama Quran, insya Allah sholat. Jadi sholat ini insya Allah dia sudah laksanakan. Alhamdulillah saya hafal ya juz 30. Ini sebuah kemuliaan jemaah. Karena ibu-ibu coba tanya sama suaminya sekarang nih, yang sudah menikah punya anak, tanya sama suaminya, Mas, waktu saya nikah sama sampean, Mas, sampean hafal berapa juz? Ya dari waktu itu sampai sekarang tetap nggak ada tambahan. Jadi dari menikah yang hafalannya cuma 5 surat sampai sekarang tetap 5 surat. Banyak seperti itu. Maka berarti wanita, gimana suamimu akan membawamu ke surga? Sedangkan salah satu buku panduan masuk surga tidak dibaca. Buku panduan masuk surga apa? Al-Quranul Karim. Maka dinahu, agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia mengatakan, ana terus terang saya kalau hafalan sedikit, tapi alhamdulillah tiap hari saya baca 1 juz umpamanya. Alhamdulillah, ini tanda-tanda orang yang baik. Kalau antum takut dia tidak jujur, maka tanya sama orang lain demi surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, akhlaknya. Karena yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu apa? Sedekah, salat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi SAW, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik, nih akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang, sholatnya macam-macam dengan akhlak buruknya jumplang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang taqumul lail, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya finnar, ini perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan. Maka para wanita tatkala hendak menikah, perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masalah agama dan masalah akhlak. Wa illa, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya hidup ini pilihan, dan kalian pun bebas memilih pasangan hidup kalian. Tapi kalau kalian nggak mau, kata Nabi SAW, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini, akan terjadi kekacauan di muka bumi ini, dan akan terjadi kerusakan yang besar sekali. Gara-gara tadi engkau tidak memperhatikan masalah akhlak dan agama. Dan itu pilihan. Para sahabat akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi. Ya Rasulullah, gimana kalau orang ini tadi secara akhlak Masya Allah mulia, secara agama jangan ditanya, cuma sayangnya ya
agak hitam sedikit dia. Mungkin. Atau miskin. Dia sih bagus semuanya. Cuma penghasilannya kayaknya tidak cukup untuk menghidupi anak-anak. Allahu Akbar. Allah berpesan, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau mereka orang yang fakir, mereka orang yang tidak mampu, Allah yang akan mencukupi mereka. Allah, bukan mertuanya, bukan presiden, bukan gubernur, tapi Allah yang akan mencukupinya. Di sini jemaah, Allah Jalla Jalaluh bisa menjadikan tuh menantu yang kaya dalam sehari jatuh miskin. Dan Allah bisa menjadikan menantu yang miskin, tapi karena dia akhlaknya mulia dan agamanya baik, Allah beri kecukupan dia. Siapa yang memberi kecukupan? Rabbul Alamin. Maka para sahabat ketika mengatakan in kana fi, gimana kalau dia secara itu udah baik tapi yang lainnya kurang? Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. 3 kali beliau mengatakan nikahkan, kawinkan tuh orang. Kawinkan tuh orang. Asalkan sudah cocok sama anaknya. Karena anak perempuan gak boleh dipaksa juga. Anak perempuan ini ya dikasih pilihan juga dia. Nah, kayak gini nih nak. Banyak wanita sekarang ya kesian ya dengan hubungan bebas sekarang, dengan adanya medsos, sehingga wanita-wanita itu kebayang suami yang baik itu suami yang perlente, insyaallah, yang rambutnya klimis, yang jamnya ya kalau dibuka sedikit orang langsung tahu harganya. Oh, nah. Kadang-kala seperti itu. Dia lihat sahib-sahibnya, Allah jamaah, banyak wanita-wanita yang hidup merana gara-gara salah milih pasangan hidup. Bahkan anak pernah cerita, ada seorang wanita curhat di Malang. Dia cerita, Ustaz, anak punya suami, alhamdulillah anak udah tobat, Ustaz. Ana udah cerai sama suami ana yang pertama, ana udah nikah lagi, kata dia. Dia bawa anaknya. Ini anak ana, Ustaz, tolong dikasih nasihat. Terus terang salah didik bapak. Ana itu dipaksa nyabu sama suami ana. Dikunciin pintu, dipaksa untuk. Ya karena tadi dia memilih suami memang bukan yang agama dan akhlaknya baik. Kesalahan itu kesalahan dia dan terima. Resiko yang kata Nabi SAW akan terjadi kerusakan dan kekacauan, terima itu. Karena engkau yang memilih. Dan seorang wanita berhak menolak. Dan ini juga bermasalah dengan orang tua. Kadang-kala orang tuanya gak paham agama. Ketika dilihat yang meminang, aduh jenggoten, kata dia, itu orang tua sudah. Aduh nak, kau salah milih calon nak. Ini aliran apa ini? Ini aliran Sungai Brantas. Emangnya aliran sungai gitu. Nah, itu kadangkala si perempuan sudah cocok, sudah nerima, tapi masalahnya di siapa? Di keluarga, di orang tua. Bagaimana caranya? Ini kita mau masuk surga, ayah. Dan katakan kepada orang tuanya dengan santun, Masya Allah, ini gara-gara banyak bapak-bapak mendolimi ibu-ibu. Ana lihat dari tadi dimajukan. Bapak-bapak maju sedikit, maju ke depan. Nah, soalnya ini kajian buat ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, merapat sedikit karena kita akan masuk 5 menit lagi masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Nah, silahkan merapat bapak-bapak, jangan takut. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana kita jemaah? Nah, baik. Tadi kita bicara sebelum pernikahan. Kalau ingin dibawa suaminya ke surga, dari sebelum menikah sudah diperhatikan.
Yang kedua, ketika pernikahan, maka seorang istri, terus terang banyak orang tua yang mendidik anaknya hanya untuk melayani suami zahirnya saja. Masa si anak dimasukkan SMK, sekolah menengah kejuruan urusan apa istilahnya? Tata boga. Nah, nanti kalau kau menikah, bikin suamimu senang dengan makananmu. Ya, bukan cuma itu cuma. Maka terus terang orang tua perlu memperhatikan, mendidik, mendudukkan anaknya. Kalau kita lihat wanita-wanita jahiliyah dulu, sebelum Islam, wanita-wanita yang mulia itu ketika anak perempuannya dipinang, langsung didudukkan sama ibunya. Dijelaskan bagaimana dia menjadi seorang istri. Nah, jangan sampai suamimu kelaparan di rumah. Jangan sampai suamimu mencium aroma yang tidak baik. Jangan sampai semua melihat engkau dalam kondisi yang buruk. Jangan sampai dikasih nasihat semuanya. Sampai katakan, nak, jadilah engkau budak untuk dia. Ini ibu ngajarin anaknya. Jadilah engkau budak untuk suamimu. Suamimu akan jadi budak buat engkau. Dan dia akan menjadikan engkau jadi ratu buat dia. Ini di masa jahiliyah. Orang tua perlu menanamkan hal itu. Karena banyak wanita-wanita yang tidak siap. Seakan-akan dia itu enak banget, anak seakan-akan diperbudak. Suaminya ngomong, istriku minta air, ambil sendiri. Karena dia merasa enak banget, anak sebelum menikah bebas, anak disuruh-suruh sekarang. Akhirnya banyak terjadi perceraian. Karena si perempuan gak siap dengan ikatan pernikahan. Maka harus belajar apa hak-hak suami, apa kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Anda tidak akan berbicara dengan bapak-bapak, Anda bicara sama ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu, tolong didudukkan anak dan ajarkan kepada anak sabar, nak. Wanita kadang berpikir pernikahan itu semuanya manis. Iya, awalnya doang. Setelah itu akan banyak tanggung jawab, akan ada gesekan antara suami istri. Kuncinya apa? Sabar. Sabar, nak. Ibumu dulu sama bapakmu juga sering ribut, tapi ibu selalu ngalah. Tapi ada ibu-ibu yang mengatakan kepada anak, nak, kau jangan mau diatur sama suamimu. Jangan mau. Kau itu harus jadi seperti ibu. Tuh, bapakmu sama ibu dipanggil nurut. Masya Allah. Jadi rusak rumah tangga ini, jemaah. Maka ini kalau ingin dibawa, tolong diajarin anak-anaknya itu tentang pelajaran menjadi seorang istri. Bagaimana di dalam Islam istri yang baik, istri yang mulia, dan saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna. Suami-suami itu banyak kekurangan, dan istri juga memiliki kekurangan. Tatkala melihat kekurangan itu, jangan ditebarkan keluar rumah. Cukup engkau yang tahu. Kalau engkau mau cari solusi, datang ke orang yang alim. Dan ini jemaah, para wanita ya, kalau punya masalah sama suaminya, jangan curhat sama ibunya, tapi curhat sama mertuanya. Ibu-ibu dengar? Ibu-ibu? Nah, curhat sama mertuanya. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan, udahlah kalau suamimu memang kayak gitu, nggak bisa dikasih tahu, udahlah kau minta cerai. Tapi kalau sama mertuanya, insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak, karena anaknya sendiri yang dikasih tahu. Oleh karena itu kuncinya jaga hubungan baik dengan mertua. Ustadz, mertua anak cerewet, tetap jaga, hormatin, dia adalah ibu suamimu. Ustadz, mertua anak ini selalu seudon sama anak, tetap jaga hubungan baik. Lama kelamaan yang namanya baja, kalau dipanasin leleh juga. Ada orang yang punya ibu mertua seperti baja, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Bagaimana cara melunakkannya? Dipanasin terus. Lama kelamaan itu mertua akan cinta sama menantunya. Tapi kalau si menantu ini sudah mulai Allahu Akbar, anak nggak salah disalahin, ibumu tuh nggak bener, ibumu tuh zalim, habis sudah. Tapi tolong dijaga, jangan cerita kezaliman mertua kepada suami, jangan diterima. Tapi engkau sendiri yang memperbaiki. Karena suami mau tidak mau akan belain siapa? Belain ibunya.
Dia mungkin akan mengatakan kepada istriku, kau sabar. Sampai kapan sabar, Bang? Aku sudah gak kuat nih. Tetap kau sabar. Insya Allah baja itu ingat dibakar terus, bakar terus. Dibakar dengan apa? Dengan amal kebajikan, dengan kelembutan, dengan mohon sama Allah, dengan doa. Lama-lama mertua akan jadi baik. Karena kunci surga suami adalah bapak ibunya. Dan kunci surga seorang istri adalah suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhal. Bismillah, ana bacalah. Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh kita bermuka masam atau kesal pada saat suami kita berbicara satu hal yang membuat kita kesal dan sakit hati? Ini biasanya kalau suami ngomong poligami nih. Nah, dan bagaimanakah sikap kita sebagai istri sebaiknya agar kita tidak menjadi seperti tidak taat bakti kepada suami kita? Nah, ada suami-suami yang berbicara, ingat ketika suami berbicara tentang kemaksiatan, Masya Allah, bapak-bapak jangan rame-rame, bapak-bapak. Yang boleh rame-rame itu ibu-ibu. Nah, kok lupa apa ini? Astagfirullahaladzim. Iya, nih. Wanita itu seharusnya bermuka masam, harusnya kesal sama suaminya kalau suaminya berbuat maksiat, harus dia marah. Di sini marah yang dapat ridha dari Allah Jalla Jalla. Dia bermuka masam ketika melihat suaminya melakukan kemaksiatan. Nah, dan itu sesuatu yang disyariatkan. Karena ana beberapa kali ada wanita-wanita yang naudzubillah dia dengar suaminya berzina, naudzubillah. Suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, tapi dia jaga, dia tahan dirinya. Dia berharap Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, langsung tas dibuka. Nggak ada harapan tobat suaminya sudah. Iya jemaah. Ini generasi yang lalu Anda lihat. Anda lihat, Anda punya keluarga, Anda lihat seperti itu. Ketika dengar suaminya mau kawin lagi, itu hancur sudah rumah tangga. Tapi suaminya berzina, dia masih tabah, masih sabar, masih berharap bisa baik suaminya. Maka tolong muka masammu seharusnya di tempat yang sesuai. Jadi kalau dikatakan boleh nggak bermuka masam dengan suami, ya ada sesuatu yang wajib bermuka masam. Dalam hal-hal suaminya melakukan kemaksiatan, kau harus benci dan murka. Tapi kalau hal-hal yang memang suami kadang-kala ngomongnya buruk, ada suami-suami yang kalau ngomong manggil istrinya dengan kebun binatang. Nah, dia marah, murka, itu wajar sebenarnya. Tapi tetap wanita harus bersabar. Dia simpan rasa marah itu, emosi dia di dalam hatinya. Dia berusaha memperbaiki diri dan mendoakan suaminya. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika istri meninggal duluan, apakah istri bisa juga sebagai syafaat buat suaminya? Bisa. Di sini apabila mereka orang-orang soleh jemaah, mereka akan saling mengenal. Apabila cinta di dalam rumah tangga dibangun di atas takwa, maka sampai hari kiamat tidak akan putus cinta itu. Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau suami mencintai istrinya karena takwa dan istri mencintai suaminya karena takwa, bisa jadi istri yang masuk surga lebih dahulu mungkin. Karena dia memiliki amalan yang banyak, Allah merahmatin dia kemudian, lalu dia ingin suaminya masuk surga, dia bisa minta sama Allah. Asalkan Allah memberikan izin dan suaminya diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Bagaimana sebagai istri yang taat kepada suami?
Ya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan seorang istri kalau dipanggil suaminya jangan pernah ngatakan tunggu sebentar. Tunggu sebentar, jangan. Soalnya suami ini bayi besar. Ya, kalau seorang anak nangis minta susu ibunya, kalau ibunya nggak cepat datang, mungkin anaknya cuma nangis saja. Karena itu yang dia bisa. Tapi kalau suami bayi besar, istrinya dipanggil nggak datang, kira-kira apa yang dilakukan? Ngomel, emosi macem-macem. Mungkin suami, ya Allah, salah anak pilih istri kayaknya. Dia gara-gara ada jeda waktu antara dia memanggil istrinya dan kedatangan istrinya. Dan istri jangan, di antara bentuk ketaatan adalah ketaatan dalam urusan ranjang. Mohon maaf masalah ini, karena banyak terjadi perceraian disebabkan masalah ranjang, dan suami tidak mengatakan hal itu. Malu dia. Dia malu. Dia akan memberikan alasan-alasan, istriku tidak taat, istriku tidak patuh, istriku kurang ajar, macam-macam. Tapi padahal intinya masalah itu, karena dia tidak dipenuhi. Dan Nabi SAW berpesan secara khusus masalah ranjang ini. Idza da'a rajulun imra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatul malaika hatta tusbih. Tuh, seorang wanita yang dipanggil oleh suaminya, dipanggil ke ranjangnya, kemudian dia enggan menuruti suaminya, akhirnya suaminya marah. Suaminya marah. Ini tanpa uzur wanita, cuma dia malas, dia macam-macam lah. Dia suaminya dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Dan Nabi mengatakan wanita harus menuruti suaminya kalau dipanggil ke ranjang, wa in kanat ala tanur wa in kanat ala qatab. Walaupun perempuan itu sedang di depan tungku, di depan kompor nih, lagi masak, dipanggil suaminya, matikan kompornya. Nah, lagi di motor mau ikut kajian, dipanggil sama suaminya, istriku jangan berangkat, aku tidak bisa hidup tanpa kau, kau turun. Matikan motornya, turun. Nah, karena salah satu tujuan pernikahan, kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Nikah itu untuk menjaga pandangan dan menahan. Jadi tolong diperhatikan masalah itu. Jadi untuk istri yang taat kepada perintah suaminya, selama perintahnya bukan dalam kemaksiatan, taati. Selama perintahnya bukan dalam hal yang tidak sesuai dengan fitrah dia, ya kadang-kala ada suami-suami yang keterlaluan. Dia mau berangkat kerja, ngomong sama istrinya, istriku tolong oli mobil ditap ya, buka nanti, kemudian dimandiin mobil sekalian. Masya Allah, kayaknya nggak sesuai loh jamaah. Berdosakah saya sebagai istri yang seringkali menuntut perhatian lebih saat suami lebih banyak waktunya habis saat bekerja? Nah, jamaah, kata orang kerjaan itu second wife, istri kedua. Sebagian istri itu sabar, suaminya bekerja sampai malam sabar. Yang penting jangan kawin lagi. Nggak apa-apa kau kawin lagi sama pekerjaanmu, silahkan. Tapi ada wanita yang tidak diperhatikan oleh suaminya. Maka seorang wanita menuntut kepada suaminya boleh sebenarnya, akan tetapi tidak perlu diucapkan. Bagaimana dia tahu Ustaz kalau anda tidak mengucapkan? Ya, engkau berbuat. Kau tahu ikan yang besar, kalau ingin dapat ikan yang besar, umpannya harus besar. Kau berikan kepada suamimu sesuatu yang besar, insya Allah dia kasih yang besar. Tapi ada suami-suami yang gak faham-faham. Kadang-kala istrinya Masya Allah rumah udah bau dupa, bau minyak wangi, bau jeruk purut, bau melati, bau mawar, macam-macam. Suaminya masuk, Assalamualaikum, aduh afwan, anak capek, anak mau tidur. Istrinya udah datang di depan pintu dengan, ingat istri itu butuh perhatian. Kau cukup puji dengan pujian yang tidak berlebihan. Buka pintu ngeliat istrinya cantik, Masya Allah, baru sekarang anak melihat wanita cantik, Masya Allah, selesai itu sudah.
Ya, padahal tiap hari dia lihat istri ya. Maka tolong berikan perhatian. Tapi istri paling tidak tadi, kalau dia berucap kadang-kala berantem. Kalau dia ngomong duduk, tapi kalau harus ngomong sharing sama istrinya, sama suaminya. Jangan memberi nasihat suami. Kadang-kala suami nggak mau dikasih nasihat. Kenapa? Karena dia merasa sebagai komandan. Ada enggak anak buah menasihati komandan? Yang ada anak buah memberikan masukan kepada komandan. Ya, afan. Jadi bahasanya aja yang harus disesuaikan. Kalau atasan ke bawah tinggal nyuruh. Kau besok harus datang 6:30. Selesai. Tapi apa bisa istri ngomong, "Mas, mulai besok jam 4 rumah aku kunci." Berantem yang ada jam. Maka tolong bahasanya bahasa yang positif lah sama suami. Bagaimana jika suami diingatkan sholat dan zikir sama istrinya tetapi tidak mau? Bagaimana Ustaz? Apakah istrinya berdosa? Lah, kalau istrinya sudah mengingatkan, kewajibannya sudah selesai. Tapi jangan putus asa. Artinya seorang istri membangunkan suaminya untuk sholat, ya Allah jamaah. Ya tadi, karena memang salah pilih suami. Maka dia paling tidak berusaha memperbaiki suaminya. Yang pertama dengan doa. Yang kedua dengan ucapan-ucapan yang lembut. Sholat subuh ya, usahakan para wanita ini bangun sebelum suaminya bangun. Dia bikin kesenangan suaminya. Bang, kopinya udah jadi bang. Masya Allah, dia duduk langsung. Bang, ini udah azan di masjid bang. Ah iyalah, aku nggak ke masjid dulu, aku mau sholat di sini. Kadang-kadang ada wanita suami-suami yang kayak gitu. Tapi terus jangan pernah putus asa. Duduk, kemudian cara nasihatin suami kadang-kala kalau ada buku tentang keutamaan salat berjamaah umpamanya. Katakan, "Bang, aku dapat buku nih, Bang. Abang tolong baca, aku takut buku ini aliran sesat, Bang." Suaminya ngomong, "Sini, kau jangan baca macam-macam, nanti kau tersesat." Sini. Suaminya yang baca. Padahal si istri mau ngasih nasihat suami. Setelah baca, insya Allah mudah-mudahan dia berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, kalau istri sudah memberikan nasihat, sudah berdoa, sudah berusaha, ingat dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya menikah sudah 19 tahun. Selama ini suami banyak berhutang riba. Dari kendaraan sampai modal usaha. Tapi sekarang saya sudah berpisah, tapi belum resmi bercerai secara agama. Belum resmi bercerai secara agama. Maupun hukum negara. Tapi sekarang saya sudah berpisah tapi belum resmi bercerai secara agama maupun hukum negara. Berdosakah saya karena saya minta cerai? Suami juga tidak mengajarin ilmu agama. Saya tidak diharuskan untuk berhijab. Ya ini, tadi kita bicarakan di awal, bahwasanya dia salah memilih dari awal. Tatkala dia sudah menikah, ternyata pernikahan itu urusannya bukan hanya senang-senang saja. Dia hendak menuju ke surga bersama keluarga dan anak-anaknya. Sekarang bolehkah dia meminta cerai? Wanita diperbolehkan menuntut cerai, gugat cerai, apabila alasannya sesuai dengan syariat. Salah satu alasannya syariat, maksudnya umumnya suaminya yang melakukan riba, melakukan dosa-dosa macam ini, dan si wanita sudah berusaha memperbaikinya dan tidak mampu. Dan suaminya tidak mau. Ada suami yang sudah taubat tapi belum menyelesaikan urusannya. Dia ngomong sama istrinya, "Istriku, bantu aku istriku. Aku akan berusaha untuk menyelesaikan urusan riba umpamanya. Aku akan berusaha meninggalkan dosa, bantu aku." Insya Allah suaminya ini suami yang baik. Karena ada itikat untuk berubah. Tapi kalau enggak dan dia lihat udah anak udah berusaha, tidak bisa, maka di sini gugat cerai buat wanita salah satu solusi. Kalau memang sudah pintu tertutup. Tapi untuk masalah cerai ini kadang-kala jamaah, wanita harus minta petunjuk Allah juga, istikharah juga. Kadang-kala perceraian itu bukan solusi. Dan kalau memang harus bercerai, ingat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Bismillah. Bagaimana bila seorang wanita sebelum menikah dia sudah berzina? Na'udzubillahi minaz zina. Mudah-mudahan jamaah dijauhkan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari zina. Ini termasuk dosa yang buruk sekali.
Lalu dia menikah dengan laki-laki lain, dan kepada suaminya dia mengakui kalau sebelum menikah dia sudah berzina dengan laki-laki lain, dan dia sudah bersumpah kepada suami tidak akan mengulangi perzinahan itu lagi. Tapi karena lemahnya iman, sang istri melakukan kesalahan lagi, dan dia selingkuh dengan mantannya, dan dia berumah, dia berzina lagi. Bagaimana dosa perempuan seperti ini? Apakah masih bisa diampuni dengan taubat nasuha? Allah jamaah. Ini ana dengar seorang syekh ditanya oleh seorang wanita. Dia mengatakan, "Syekh, ana menikah dengan seorang suami, lalu suami ana kerja keluar negeri. 5 tahun ditinggal. Dan dalam kondisi 5 tahun itu ana sering berzina, naudzubillah." Mungkin juga ingat ya para suami, jaga Allah, Allah akan jaga keluarga kita. Dan engkau juga ketika memilih seorang istri, kau pilih istri yang soleha. Kalau tadi akhirnya perempuan ini mengatakan dia 5 tahun dalam kondisi banyak dosa, suaminya balik. Suaminya balik dan si wanita niat berhenti berzina. Suaminya datang balik dengan suaminya, ternyata dia tetap berzina. Karena jamaah, dosa ini melahirkan dosa. Dan ingat, ketika orang melakukan dosa, hatinya itu ketutup nokta-nokta hitam. Dan terus akhirnya ada orang melakukan dosa karena kebiasaan, bukan karena dia menikmatin itu dosa. Makanya kenapa orang tua yang berzina, orang sepuh yang berzina, itu tidak bakal dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena sarana untuk berzina di dirinya itu sudah nggak ada. Dia sejatinya sudah kadangkala mau berzina harus minum obat-obatan. Nah, tapi masih berzina. Dan dia sudah tidak menikmati, bahkan sakit semua tubuhnya ketika selesai berzina. Tapi kenapa? Itu azab dari Allah. Dia dibikin terus berzina. Kebiasaan. Maka perempuan yang tadi ini, kalau dikatakan masih bisa bertobat, nah, asalkan benar niatnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan anak katakan jangan cerita kepada siapa-siapa dosamu. Jangan cerita kepada siapapun. Ustur, tutupin aibmu. Oh, curhat sama Allah SWT. Tapi kalau engkau bertanya tentang apakah ada pintu taubat, naam. Allah membuka pintu taubat. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa asalkan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang pertama apa? Berazam untuk tidak mengulangi, menyesali, niat untuk tidak mengulangi dan meninggalkan perbuatan itu. Dan salah satunya juga kalau dia memang masih ada hubungan sama laki itu, diputus semua hubungan, ganti semua nomor HP, tutup semua akun di medsosnya, tutup semuanya. Dan dia seperti orang awam, sudah HP mungkin dia nggak punya atau apa, dia jalani hidupnya beberapa bulan tanpa ada hubungan sama dunia maya. Mudah-mudahan itu bisa membuat dia benar-benar taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ustadz dan kita semua, amin. Maaf melenceng dari bahasan. Masya Allah. Kita maafkan atau tidak jemaah? Nah, Ustadz, ibu saya dan mertua saya telah wafat berdekatan di 2013 lalu. Semua keluarga menganggap saya sebagai anak dan menantu, telah mengurus mereka dengan baik. Tapi hanya Allah yang tahu bahwa saya tidak seikhlas itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya agar ibu dan mertua memaafkan saya? Subhanallah. Bagaimana cara saya agar Allah memaafkan hal ini? Allahu Akbar jemaah. Di sinilah kadangkala orang itu memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak lakukan. Allah itu lebih tahu dengan diri kita. Dan ana lebih tahu dengan diri ana daripada antum semua. Makanya di sini kita lihat bagaimana doanya Abu Bakar Siddiq atau doanya beberapa sahabat yang lain yang tatkala dipuji oleh orang, yang mengatakan Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku apa yang mereka tidak tahu tentang aku sebenarnya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari prasangka mereka. Kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan aku diberi sanksi gara-gara ucapan mereka.
Kan ini ucapannya dikatakan ikhlas, dia merawat. Padahal si perempuan tahu anak kayaknya nggak seperti itu, Ustaz. Maka dia harus banyak beristighfar dan doakan orang tua dan mertuanya. Terus dia doakan. Dia doakan keduanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan mengampuni dosa-dosa orang si perempuan ini. Jadi dia terus banyak-banyak beristighfar. Barakallahu fiikum. Nah, Ustadz, saya sedang bimbang tentang anak laki-laki saya. Yang pertama karena sebentar lagi dia akan lulus SMP. Saya juga bapaknya ingin memasukkan dia di pondok. Tapi dia itu tipe anak yang tidak pede dan gak bisa dikasari atau dibentak. Dia itu serba tercukupi dan memang saya manjakan sekali. Maka itu Ustadz, bagaimana cara saya mengatasi kegelisahan saya sebagai ibu yang amat sangat takut tidak bisa tiap hari melihat dia kelak kalau beneran masuk pondok. Dan kira-kira saya pilih pondok mana? Pondok Imam Bukhari, pondok Al-Irsyad, pondok Gontor. Dan bagaimana kiat mengkondisikan anak saya sebelum masuk pondok pesantren. Jamaah, dia ini orang tua. Orang tua ingat mendidik anak itu. Tahu Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama menyimpulkan hikmah. Kenapa Nabi Yusuf harus dipisahkan dari orang tuanya? Mereka mengatakan kalau Nabi Yusuf tetap sama orang tuanya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia hanya akan menjadi anak yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu Allah pisahkan Nabi Yusuf dari orang tua. Bayangkan Nabi Yusuf anak-anak yang paling dimanja. Sehingga semua dimanja sehingga kakak-kakaknya itu iri dengan Nabi Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang Nabi Yusuf, dipisahkan dari orang tuanya, dibuang ke sumur, jemaah. Kemudian dijual sebagai seorang budak, dibawa ke Mesir. Kemudian perjalanan hidup ya, godaan dan tantangan, rintangan yang dilalui oleh Nabi Yusuf, sampai akhirnya Allah angkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka orang tua ketika mendidik anaknya dengan cara yang memanjakan ya, akhirnya dia sendiri yang salah. Anaknya ini biar bergaul, anaknya ini suruh mandikan mobil, anaknya suruh nyapu, anaknya suruh nyuci, suruh dia melakukan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Karena anak kita punya banyak waktu kosong dan memiliki banyak energi di dalam tubuhnya. Kalau waktu kosong dan energi itu tidak diarahkan kepada yang positif, maka dia akan sehat jempolnya saja. Nah, ana rasakan anak-anak Masya Allah. Di rumah itu istri anak punya HP, anak-anak itu hafal dengan passwordnya. Kalau ibunya sudah masak, itu HP ibunya rebutan mereka semua. Jadi yang sehat apa? Jempolnya. Maka tolong orang tua sekarang ini sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, mulai dididik menjadi seorang lelaki. Anaknya tidak bisa dikasarin, mulai dikasarin. Saat nangis, iya dia nangis sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, insya Allah masih nangis. Nah, tapi setelah itu mulai nih, dia akan tumbuh. Oh, masa aku harus nangis? Subhanallah. Bapak anak cerita sama anak, Syafiq, anak lupa waktu kecil. Kata bapak anak Syafiq, Baba dulu ngomong sama kau, kadang-kala kau pulang dari main nangis karena berantem sama biasa anak-anak. Abang ngomong, kau tadi keluar rumah nangis nggak? Nggak ya. Kau tidak boleh nangis, kau tidak boleh masuk rumah kecuali seperti kau keluar dari rumah tadi dalam kondisi tidak menangis. Ya akhirnya kita di luar sampai nangisnya habis masuk rumah. Tapi anak-anak perlu dididik keras ya mah. Sampai dikatakan waqasal yazdajiru wa man yaku haziman falyaqsu ahyanan ala man yarhamu. Sebagian orang itu keras kepada anak-anaknya karena kasih sayang. Kasih sayang. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang yang tegas dan baik, hendaklah sekali-kali dia berbuat kasar kepada orang yang dia cintai. Maka ibu ini persiapkan anaknya makan. Terus terang di pesantren itu makannya sate tiap hari. Ini salah satu kelebihan pesantren. Dan di kampus kita juga sama. Katanya sayur tempe, sayur telur, sayur terong, pokoknya sate terus. Itu selalu yang dimakan sama mereka.
Maka anaknya dipersiapkan untuk itu. Makan kadang-kala di meja makan kasih umumnya ikan laut aja. Biar dibiasakan anak, cuma ini yang ada, katakan ibu nggak masak nak, cuma itu. Oh nggak mau makan. Kadang-kala ibu ini mengikuti maunya anak dan tidak menjadikan anak menurutin maunya orang tua. Akhirnya anak itu nggak bisa apa-apa. Seorang ibu ngelihat anak makannya lama, akhirnya disuapin. Akhirnya nggak bisa makan dia. Biarin dia lama. Katakan ini kita mau berangkat. Jam sekian kita udah jalan. Kau selesaikan makan. Maka dia dibiasakan untuk mandiri. Karena di pesantren terus terang kita tidak bisa titip sama ustadznya. Kenapa anak katakan tidak bisa titip sama ustadz? Bayangkan satu ustadz ngurus 20 anak. Ibu ngurus satu anak aja nggak sukses. Masa satu ustadz ngurusin 20 anak? Maka paling tidak ibunya berusaha untuk mendidik. Pesantren mana? Ya kalau anaknya kayak gini kayaknya harus pesantren yang dekat sama orang tuanya. Iya, kalau enggak ibunya bisa nangis-nangis setiap hari kata dia. Bahkan ada sebagian orang tua itu bikin rumah di sebelah pesantren anaknya. Karena dia tidak bisa berpisah dengan anaknya. Nah, alhamdulillah sudah selesai jemaah. Lanjut. Sudah selesai. Insyaallah. 2 pertanyaan lagi. Ini kesalahan panitia. Anak tadi ngomong panitia ini salah. Masa kajiannya habis maghrib tempatnya jauh banget jemaah. Terpaksa kita harus meninggalkan antum jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Ustadz istiqomah berbakti pada suami? Terkadang saya bisa bersabar, terkadang bisa marah-marah. Apalagi ketika capek melakukan aktivitas rumah. Nah, kuncinya lillahi ta'ala. Ketika berbuat baik sama suami, jangan berharap balasan dari suami. Kalau berharap balasan dari suami, yang ada sakit hati. Ini dalam semua hal jemaah. Kalau antum membantu saudara antum, membantu keponakan antum, membantu siapa saja orang-orang dekat, dengan harapan dia membalas budi, antum tak sakit hati nanti. Tapi ketika melayani suami, dia berharap surga Allah seorang istri, suami mau melakukan apapun, ya Allah, kau yang tahu ya Allah. Ketika suami marah-marah, kau hamparkan sejadah, sujud, rukuk, minta sama ya Allah, aku sudah berbuat baik sama suamiku, tapi suamiku seperti itu, tolong kau kasih hidayah kepada dia. Insya Allah dia berusaha menjaga amalannya lillahi ta'ala. Dan sabar, kemudian melihat kepada orang-orang yang lebih susah hidupnya. Banyak wanita tidak bersyukur jemaah. Dia merasa suamiku ini gak benar. Kau lihat ada suaminya yang lebih parah. Suamimu lebih mending. Jangan bandingkan suamimu dengan yang lebih baik, tapi bandingkan suamimu dengan yang lebih buruk. Suami juga nih bapak-bapak nih. Kadang-kala kalau marah sama istri, kau tahu istriku, istrinya fulan ini, masya Allah, kalau suaminya datang, aku pernah ke sana, itu dibukain pintu. Aku kadang-kala gedor berapa kali. Nggak usah dibandingkan, tapi minta, katakan apa yang kau inginkan dari dia tanpa membanding-bandingkan. Tapi ini yang terakhir Ustaz, saya ingin bertanya jika ortu masih belum mengenal sunnah dan beliau nggak suka dengan orang yang seperti berjenggot. Ya, kadzalika kuntum min qablu. Jamaah sama sebenarnya jamaah. Terus terang, ana dulu bencinya sama orang yang berjenggot. Allah. Kita waktu di pesantren ada ustaz kita berjenggot. Ada satu ustaz kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kejahilan. Itu ustaz suatu hari melanjutkan sekolah. Kita seneng mahasiswa ini, siswa-siswa ini. Karena dia ustaz yang tegas dan keras. Ketika dia balik, kita bikin kata sambutan di atas genteng, bukan atas genteng, atas antara genteng sama plafon. Itu ada tembok, kita tulis di sana. Kambing back to kandang. Wallah, betul jemaah. Itu karena nggak paham. Kita nggak paham anak-anak. Akhirnya berapa banyak murid-murid yang tidak dapat barokah dari ilmu gurunya.
gara-gara dia ribain gurunya, ngomongin gurunya, macam-macam seperti itu. Ya karena kejahilan. Jadi kalau orang tua ini tidak suka jenggot wajar. Bapak ana dulu nggak suka sama jenggot, ibu ana nggak suka sama jenggot, keluarga ana semua. Ana ketika pulang pesantren berjenggot disidang jemaah, didudukkan. Ikut aliran apa kau ini? Betul. Karena ketidakfahaman mereka. Maka yang harus kau lakukan bersabar, memberikan pemahaman, akhlak mulia terus ditampakkan, tunjukkan kepada orang tua. Kalau setelah engkau mengenal Islam yang benar, engkau semakin berbakti kepada orang tua, semakin menghormatin orang tua, semakin memuliakan tetangga, engkau semakin care sama adik-adikmu, sama keluargamu. Sehingga orang tua ngelihat, oh kayaknya benar nih, kayaknya benar anak ini. Kenapa? Karena perubahan kepada yang lebih baik tanda bahwa itu adalah satu kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri pribadi ana, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.